Kadang-kadang ada lansia yang diajar, ada yang ngomong sendiri, diajar, ada yang ngacung-ngacung kepengen ngendiko gitu. Ada lansia yang ternyata dia non sewu, ada penurunan pendengaran sehingga dari tadi saya ngomong itu nggak dengar. Bu Endah, kalau saya di sekolah itu bahagianya 10. Nek ngomah ki ming siji apa loro. Nek di sekolah lansia itu saya tuh betul-betul diumumke gitu, dan saya tuh merasa lebih sehat ketika di sekolah lansia soalnya seneng. Bahkan di Gunung Kidul ada yang non sewu lansia itu yang lumpuh, dia harus jalan kaki gitu ya ke sekolah sampai 2 kilo, dia ngesot. Perkenalkan, nama saya Dwi Endah. Saya sehari-hari mengajar mahasiswa dan juga ya untuk mengelola di sekolah lansia ataupun di Indonesia Ramah Lansia. Jadi dulu sejak 2012 sebetulnya saya sudah mengelola salah satu komunitas di kegiatan ramah lansia atau bagaimana membentuk kampung ramah lansia di wilayah DIY. Lalu tahun 2018 membentuk satu yayasan namanya Indonesia Ramah Lansia. Di sana bersama teman-teman yang punya pemikiran yang sama begitu, untuk bagaimana kita lebih peduli terhadap para orang tua kita, dan itu juga menjadi masa depan kita semua kalau kita nanti diberi usia panjang. Jadi sebetulnya saya juga sering ditanya, saya belum jadi lansia gitu ya. Bahkan usia saya baru kepala 3. Nah itu kok ngapain ini lansia begitu. Jadi sebetulnya bapak ibu saya sudah lansia begitu, dan kebetulan bapak juga gerah gitu ya, dan itu menjadi saya melihat bahwa ya memang betul semua orang nanti kalau diberi usia panjang itu akan melewati fase lansia. Dan waktu itu saya melihat di satu wilayah di Bantul gitu ya, ada lansia yang dia itu dipinggirkan oleh keluarganya gitu ya, dipinggirkan oleh keluarga, dan makin tua kok malah justru keluarganya itu tidak peduli karena merasa bahwa lansia itu sudah tidak ada tidak berguna lagi, sehingga ditaruh di belakang. Padahal beliau yang punya rumah gitu ya, yang kagungan semua, tapi malah justru ditaruh di belakang begitu. Nah disitulah saya akhirnya tergerak. Iya ya, suatu saat saya jadi lansia. Lalu apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka gitu ya? Apalagi bapak ibu saya juga sudah lansia dan bapak itu gerah gitu ya. Jadi bagaimana itu menjadi sebuah refleksi begitu ya, refleksi untuk saya bisa memberikan sesuatu lah begitu, dan mengajak orang lain untuk ayo kita sama-sama peduli dan untuk bisa memiliki kemanfaatan begitulah untuk sesama, khususnya untuk orang tua kita gitu. Dalam agama Islam itu kan ada perintah birrul walidain. Nah itulah yang akhirnya membuat kami itu juga semakin menguatkan gitu ya, menguatkan tekad bagaimana kita bisa ngopeni mereka di hari tua, tetapi bukan berarti mengasihani. Artinya tidak apa kebutuhan mereka gitu ya. Kebutuhan mereka misalnya mereka masih bisa mandiri, ya sudah berikan akses untuk mereka bisa optimalisasi vokasionalnya. Kalau memang mereka butuh kesehatan ya diberikan pelayanan kesehatan begitu ya. Artinya memang di usia senja itu bukan berarti kita memberikan istilahnya ya kasihan ya itu memang dari hati seperti itu. Tetapi bagaimana kita juga bisa memberdayakan mereka, mengoptimalkan fungsi-fungsi intrinsik mereka, ekstrinsik mereka, supaya mereka tetap bisa berdaya di usia senjanya sesuai kemampuan begitu. Makanya memang perlu aspek pendidikan gitu ya, aspek pengetahuan yang perlu diimprove supaya meskipun mereka lansia, mereka tetap bisa berdaya guna sesuai dengan kemampuan, dan mereka itu passionnya di mana dan kemauannya di mana. Jadi Indonesia Ramah Lansia itu merupakan salah satu yayasan yang fokus untuk menangani lansia di Indonesia begitu, dan memang salah satu visinya bagaimana kita ingin menjadi berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia yang ada di Indonesia. Nah, pendekatannya, programnya itu memang kami punya pendekatan program kepada lansia. Jadi pendekatan program kepada lansia yaitu sekolah lansia. Jadi bagaimana sekolah lansia itu meningkatkan aspek pengetahuan, memberikan pendidikan gitu nggih.
Nah, setelah itu bagaimana keluarganya itu juga diberikan edukasi. Jadi kami ada program sekolah caregiver, artinya memberikan pendidikan untuk keluarga merawat lansia. Jangan sampai lansia di rumah dirawat keluarga malah keliru gitu ya merawatnya gitu. Nah, artinya memang keluarga itu memang butuh diedukasi. Yang ketiga, kami ada program namanya Kampung Ramah Lansia. Bagaimana menciptakan sebuah kampung atau kawasan yang di sana masyarakatnya itu sudah teredukasi bagaimana merawat lansia, bagaimana memperhatikan lansia, begitu. Untuk menyiapkan jadi lansia itu butuh ya sebelum lansia, umur 45 tahun, 45 sampai 59 itu pralansia. Kalau lansia itu 60 tahun ke atas, begitu. Jadi, nah ini yang penting sekali gitu ya sebetulnya. Jadi lansia itu proses yang panjang. Jadi tidak hanya serta-merta jadi lansia, lalu kok lansianya wise, bijak gitu. Ya karena mungkin sejak mudanya memang sejak pralansia sudah disiapkan. Makanya kenapa sekarang program pensiun kami memberikan masukan kepada pemerintah sebagai program pensiun itu tidak hanya setahun sebelum mau purna, tapi disiapkan pada saat mereka itu pralansia gitu. Jadi mereka sebelum purna itu sudah menyiapkan aspek finansial, aspek kegiatan fisik gitu ya, aspek psikologisnya, aspek spiritualnya nanti mau seperti apa begitu. Dan negara-negara maju arahnya sudah ke sana gitu. Jadi menariknya itu dari aspek hulu, tidak hanya sudah jadi lansia terus ngapain begitu, ya wes lansia ya wes gitu ya, ngalir gitu aja. Nah padahal jadi lansia ini ternyata butuh banyak ilmu, karena kan penurunan fungsi tubuh, emosinya nggak stabil gitu kan, macam-macam gitu permasalahan yang ada pada lansia, dan itu sifatnya psikosomatis gitu ya, pikiran dikit nanti penyakitnya kemana-mana gitu kan. Nah ini kan butuh ilmu. Nah makanya kami fokus untuk memberikan mengimprove knowledge-nya bagaimana menjadi lansia yang sukses dunia akhirat. Nah ini yang penting sekali gitulah. itu sebetulnya misi kami di situ begitu. Jadi kurikulum di sekolah lansia itu kami mengacu pada International Council of Active Aging. Di sana ada 7 indikator suksesnya seorang lansia gitu ya. Jadi ada 7 indikator. Yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi fisik, yang ketiga dimensi intelektual, yang keempat dimensi emosional, yang kelima dimensi sosial, yang keenam dimensi vokasional, dan yang ketujuh dimensi lingkungan. Nah itulah yang menjadi dasar dari pembentukan kurikulum sekolah lansia begitu. Nah dari kurikulum itu muncul nanti materi-materi turunannya begitu, supaya 7 dimensi ini nantinya bisa menjadi capaian pembelajaran di sekolah lansia. Nah cara mengukurnya gimana? Biasanya di awal kami sebelum sekolah ada pretest gitulah ya. Pretest itu sebetulnya bukan ujian ya, tapi hanya mengukur, dan mereka juga tidak merasa bahwa itu stres nanti terus harus waduh nanti ada ujian akhirnya Bu Endah gitu, misalnya enggak gitu, karena kami kemas dengan menarik dan mereka tidak beban gitu ya, karena memang sekolah lansia ini kan outputnya adalah membahagiakan mereka gitu. Jadi pengukurannya ya pretest dan post test begitu. Lalu nanti di akhir ada pengukuran indeks kebahagiaan, kualitas hidup. Nah itu kami ukur gitu, karena supaya ini untuk memberikan dampak apa sih yang ditimbulkan dari sekolah lansia ini begitu. Nah itu, dan apa sih kurikulum ataupun kebaharuan apa yang perlu, apa ya, nilai tambah apa untuk program-program supaya lebih improve dan sesuai kebutuhan lansia. Karena ini tim kami belum ada yang jadi lansia. Jadi saya 3 tahun itu sampai improve itu saya ketahui ini kurang deh, kayak lansia kono kayak orang cocok, kira cocok karena tidak bisa merasakan. Itu sebetulnya trial error-nya banyak sekali untuk mendevelop kurikulum gitu. Jadi memang kami ada materi-materi tertentu gitu. Meskipun memang satu materi itu tidak hanya mencakup dimensi spiritual saja. Misalnya terapi namanya ada terapi istighfar. Terapi istighfar itu memang dari spiritual itu masuk, tetapi dari aspek kognitif juga masuk, karena ketika kita sering istighfar, ternyata oksigen di otak itu meningkat, CO2 menurun, sehingga tidak cepat pikun. Nah, sehingga di situ kan ada dimensi intelektual, dimensi
spiritual yang bisa masuk dalam satu materi gitu. Nah, itu salah satunya. Ada lagi terapi tertawa, terapi kebahagiaan, terapi senam lidah. Nah, semacam itu yang akhirnya itu dimasukkan ke dimensi-dimensi tadi. Lalu ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler nanti ada belajar ikro, itu juga ada gitu. Jadi kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta. Ada lagi pramuka lansia, itu juga ada gitu. Jadi ada yang pramuka lansia pesami, perkemahan Sabtu Minggu lansia, dan itu sih lansia semua gitu. Jadi ya itu salah satu upaya contoh lah ya dari dimensi-dimensi tadi. Jadi kan sekolah lansia itu ada level S1 itu standar 1. Jadi nggih istilahipun apa ya, memberikan penghargaan kepada lansia bahwa mereka tuh sudah bisa menempuh pendidikan non formal gitu ya. Jadi ada S1 itu standar 1 ditempuh dalam waktu 1 tahun. Nanti ada lagi naik S2 itu ditempuh tahun kedua selama 1 tahun. Nanti ada lagi S3 atau standar 3 gitu. Jadi S1, S2, S3 itu sebetulnya dasar, menengah, lanjut begitu ya. Jadi sebetulnya itu saja, hanya supaya enak. Lulusan mana sih Mbak? S1, wah misalnya gitu. Saya sudah S2 begitu kan. Jadi sebetulnya setiap tahapan itu memang ya ada kurikulum, ada capaian pembelajaran gitu. Jadi S1 itu capaian pembelajarannya bagaimana lansia itu bahagia dengan dirinya sendiri. Bahagia dengan dirinya sendiri artinya beliau itu tidak tergantung kebahagiaannya karena sesuatu gitu. Jadi sudah bisa menemukan bahagia sendiri di level S1. Nanti S2 tetap bahagia dengan dirinya sendiri dan juga bersama keluarga. Begitu, bermanfaat bersama keluarga. Kalau S1 tadi bermanfaat dengan dirinya sendiri. S3 itu nantinya bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi duta lansia begitu. Jadi kalau sudah S3 nanti menjadi duta lansia, memberikan keteladanan, memberikan kontribusi. Jadi nanti S3 mengajar untuk adik kelasnya begitu. Jadi ya seperti itu, makanya kami sekarang pengajar sudah banyak karena sudah ada yang lulusan S3, S2 mengajar adik kelasnya begitu. Jadi sekolah lansia itu sebulan itu cuma 2 kali. Bahkan ada yang sekali ya nggak masalah gitu. Jadi karena dulu pernah kami coba seminggu sekali itu angka drop out-nya tinggi. Mereka tuh bosen. Karena setiap minggu ketemu gitu ya, bahkan ada yang 3 hari sekali begitu, mereka bosen gitu. Ternyata ketika sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu membuat kangen. Jadi kangen itulah yang membuat akhirnya semangat untuk datang ketemu teman-temannya. Mereka ingin cerita kan karena udah 2 minggu kan nggak ketemu gitu kan. Jadi akhirnya kan pengen. Nah itu akhirnya hal semacam itu yang coba kami. Selain itu memang ada kegiatan. Mereka kan kalau lansia itu sebetulnya malah sibuk ya. Ada posyandu lah, ada arisan. Aduh, macam-macam gitu ya, ngomong cucu lah apa begitu, sebetulnya mereka sibuk begitu. Tapi ketika komitmen, biasanya itu yang saya lihat itu dikeluri tanggalnya dan dilihat terus-terus, kok orang tanggal 15 ya, aku selak pengen sekolah. Itu yang akhirnya membuat kangen kan, kalau sudah kangen sudah gitu. Tantangan ya dulu buat IRL itu, alah Bu Enda sudah bau tanah saja diopeni. Itu bikin saya astagfirullahaladzim begitu ya, udah lansia sih Pak gitu. Jadi sampai ada yang seperti itu karena memang apa ya program ini tidak seksi gitu ya, artinya tidak seperti ibu remaja yang punya mungkin masa depan yang panjang. Tetapi ketika lansia ini baik, maka negara itu akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi agent of change begitu. Tidak hanya agent of change, remaja itu agent of change oke. Tapi ketika lansianya baik, maka dia akan menjadi teladan yang baik begitu ya. Akan menjadi sebuah negara yang artinya kalau berbicara kesehatan itu kan BPJS itu nggak jebol loh. Ketika aspek usia lanjut ini bisa preventifnya lebih bagus gitu. Itu kan bisa menghemat. Bahkan kemarin Prof. Asko Badgani dari UI itu menyampaikan waktu kami menyampaikan tentang sekolah lansia, beliau sangat visioner menyampaikan, Bu, sekolah lansia ini kalau dibuat seluruh Indonesia, BPJS itu pasti nggak jebol. Karena apa? BPJS itu jebol penyakit katastrofik, jantung, hipertensi kan, yang itu sebenarnya bisa dicegah dengan apa? Edukasi yang simultan. Nah, sekolah lansia ini menjadi salah satu karena sudah ada kurikulum, sudah ada
pengukuran begitu. Jadi ini sebuah grand design untuk bagaimana membuat Indonesia emas, tidak hanya dari aspek remaja, tapi ini loh nanti yang remaja itu jadi lansia semua, mau diapakan kalau nanti tidak diedukasi dengan baik gitu. Kalau saat berkembang sekolah lansia sih alhamdulillah bisa teratasi gitu ya, artinya alhamdulillah Allah berikan kemudahan gitu ya. Kami di awal malah justru tantangannya bagaimana mengedukasi orang-orang yang tidak paham gitu. Jadi waktu itu saya tidak sakit hati gitu, hanya makjeleb kok iso kewetu ya gitu saja. Tapi saya menyadari, oh iya, kenapa dia bilang begitu? Karena memang secara knowledge belum tahu. Tapi setelah kami beritahu, ya sudah. Waktu itu saya sekolah lansia, ini kan kami tawarkan kerjasama. Saya punya resource, saya punya sedikit ilmu kepada pemerintah, tapi waktu itu pemerintah ya itu tadi, sudah ada posyandu, sudah ada ini mau jadi saingan atau apa begitu. Nah akhirnya waktu itu ya sudahlah, kita kembangkan dari dana kita sendiri buat sekolah lansia. Waktu itu kami hanya buka 20 pendaftar lansia, tapi yang daftar 300 orang dan minta diterima semua. Waduh, ini anggaran sekolah ngendi gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, ada beberapa ya Allah beri kemudahan gitulah, sehingga akhirnya waktu itu ya udah kelas pagi, kelas sore, kelas pagi, kelas sore. Yang ngajar yo saya, yo teman-teman gitu ya. Kami dulu waktu itu bertiga gitu kan. Gantian bolak-balik hampir, wah pokoknya itu seminggu itu ada 5 kali gitu ya. Jadi itu awal tantangan gitu. Tetapi waktu itu akhirnya wisuda pertama 2019 dan masuk hitam putih waktu itu di Trans 7 gitu ya. Jadi nah dari situlah orang-orang ternyata, oh iya ya ternyata lansia itu memang menarik ya, kok lucu ya, wah boleh ini. Nah akhirnya ya disitulah gitu ya, Allah beri kemudahan dan membukakan hati mereka gitu. Dan alhamdulillah waktu itu diminta kerjasama oleh BKKBN begitu. BKKBN akhirnya MOU dengan kami untuk membuat pilot di Jogja, dan akhirnya pilot itu ditarik oleh nasional gitu, BKKBN nasional. Akhirnya dari BKKBN nasional ini seluruh provinsi wajib kelompok BKL, namanya kelompok bina keluarga lansia di BKKBN, wajib menyelenggarakan sekolah lansia. Nah itu sebuah keberkahan gitulah, dan ya semua itu Allah gitu ya yang akhirnya menggerakkan dan memudahkan gitu. Sampai dulu kami juga berpikir, ya sudahlah, ini mungkin nantilah kalau memang ini baik, ya mudah-mudahan Allah mudahkan begitu. Dan ya kami hanya berpikir waktu itu memberikan kontribusi dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah begitu ya, amal jariah yang kemanfaatannya entah ya mudah-mudahan terus bermanfaat begitu. Banyak sebetulnya cerita-cerita ya lucu, ada yang sedih, ada yang hikmah gitu ya. Bahkan pada saat kami mengajar mahasiswa, ya wes ngajar selesai sudah. Tapi ini diajar lansia, yang kita belum pernah jadi lansia. Jadi ya trial error. Saya pun meskipun ada ilmu tentang lansia, pada saat menghadapi lansia, saya punya cerita menarik waktu saya ngajar di Kabupaten Gunung Kidul. Saya itu kan kalau ngajar itu harus evidence based ya, semuanya berdasarkan riset. Sudah membuat slide, membuat apa, sampai sana. Ternyata 90% nggak bisa baca tulis. Akhirnya, ini lansia ini kayak gawe apa, gitu. Tuh, gitu. Akhirnya waktu itu ya sudah. Ya tepuk-tepuk apa, begitu malah justru mereka senang, begitu. Bahkan ada lansia yang nggak bisa baca tulis, apa, tapi mereka rajin sekolah, gitu ya. Nah, dari situlah, kadang-kadang ada lansia yang diajar, ada yang ngomong sendiri, diajar, ada yang ngacung-ngacung kepengen ngendiko gitu ya, karena tadi ada post-power syndrome gitu ya. Ada yang lansia diajar bolak-balik beseran, itu juga ada gitu. Ada lansia yang ternyata dia non sewu, ada penurunan pendengaran, sehingga dari tadi saya ngomong tuh nggak dengar. Ya semacam itu. Dan lansia ya macam-macam begitu. Bahkan kalau yang lucu itu ada yang CLBK. Namanya sekolah. Dulu SMP mereka menjalin gitu ya. Sekarang sudah masing-masing ketemu di sekolah lansia. Ya udah, Bunda saya seneng sama itu lah. Ya nembung keluarganya aja sih, Mbak. Masa-masa sekolah itu ada seperti itu, lucu gitu ya. Tapi ada yang apa nggih istilahnya membuat saya itu jadi Masya Allah gitu ya. Ternyata kami itu kan punya program ekstrakurikuler membaca Al-Quran gitu ya. Jadi ada simbah yang dari dulu nggak bisa ngaji.
nggak bisa ngaji, nggak tahu huruf hijaiyah, ikut sekolah lansia, lalu dia ikut ekstrakurikuler itu, baca Iqra, juz amma, dan akhirnya sekarang bisa baca Al-Quran gitu, baca Al-Quran, dan Masya Allah gitu ya, keluarganya itu jadi apa nih, ya mereka merasa, wah Simbah sekarang bisa baca Quran, agamanya semakin baik, orang gampang nesu gitu kan, jadi mereka tuh merasa, wah sekolah lansia itu punya dampak yang positif gitu ya, sehingga akhirnya banyak itu orang-orang di sekitarnya itu pengen bikin sekolah lansia. Oh Simbah tambah solih, tambah ya macam-macam begitu. Itu satu gitu. Belum lagi ada yang kami itu kan sering sering menanyakan aspek kebahagiaan. Jadi pada saat kita mengajar gitu ya, misalnya saya mengajar, Simbah apa kabar hari ini, pripun, seneng boten, apa yang membuat Simbah pekan ini bahagia? Apa yang membuat Simbah hari ini bersyukur? Nah semacam itu. Nah waktu itu saya menanyakan, Simbah 0 sampai 10, indeks kebahagiaan Simbah itu berapa? Nek 10 niku bahagia banget, nek 0 niku mboten bahagia. Bu Enda, kalau saya di sekolah itu bahagianya 10. Nek ngomah ki ming 1 apa 2. 1 atau 2. Kenapa? Nek di rumah saya itu gawe teh kleru diseneni gitu. Terus ngomong putu, pilek diomong baik terus baik ya. Nek di sekolah lansia itu saya tuh betul-betul diuangke gitu, dan saya tuh merasa lebih sehat ketika di sekolah lansia, soalnya seneng. Jadi ternyata sederhana sekali membuat lansia itu merasa senang, itu akhirnya membuat dia sehat, padahal dia penyakitnya banyak, tapi dia merasa tetap bahagia. Itu tadi bahagia, seneng, sehingga dia lupa dengan sakitnya begitu. Jadi saya berpikir, oh iya ya, ini menarik begitu. Bahkan di Gunung Kidul ada yang non sewu lansia itu yang lumpuh, dia harus jalan kaki gitu ya ke sekolah sampai 2 kilo, dia ngesot berangkat sekolah tetepan. Karena apa? Dia merasakan manfaat. Bahkan ada sekolah kami yang di Sumenep itu, naik gunung, turun gunung, jalan kaki, tapi mereka tetap berangkat sekolah. Dan dulu karena mereka tidak pernah sekolah, dan senengnya waktu di wisuda di hotel silir lah, malah ada yang di wisuda hotel malah ngantuk karena silir. Bahkan kemarin tuh ada siswa kami yang di Hitam Putih, kan diundang di Hitam Putih naik pesawat, baru pertama kali naik pesawat lah, seluruh penumpangnya malah disalami gitu ya. Nah itu terus dijemput di Hitam Putih di hotel, mau naik lift malah assalamualaikum, sandalnya dicopot, pas naik ke atas, loh mbak sandalnya mana? Bawah. Nah itu salah satu hal yang cerita-cerita menarik gitu ya dari siswa-siswi kami di sekolah lansia. Prinsip saya itu yang namanya hidup itu bermanfaat untuk orang lain. Tetapi jauh di atas itu bahwa hidup itu ketika saya tuh dilahirkan gitu ya lah, oleh orang tua saya, dan Allah mengutus saya di dunia ini kan untuk ibadah. Sehingga ketika ibadah itu menjadi sesuatu hal yang pokok dari tujuan saya, ya akhirnya apa yang saya lakukan itu ya muaranya nanti akhirat begitu. Jadi bukan berarti terus nggak ngurusi dunia, itu enggak, tetapi di fase yang sekarang itu memang ya aspek akhirat begitu, yang sebetulnya yang bagaimana apa yang kita lakukan nanti akan mudah-mudahan ini diterima Allah, dan nanti akan kita petik di akhirat begitu. Dan itu juga yang akhirnya menjadikan semangat gitu ya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman relawan dan narasumber, kita itu sebetulnya sekarang sedang melempar bola tenis itu ke tembok. Kalau lemparan itu kenceng, bolanya akan kembali ke kita kan. Seperti itulah ketika kita menebar kebaikan, menebar manfaat gitu ya. Tapi jangan harap bahwa lomba wis dikai kok orang balik ning aku, ya jangan begitu. Artinya bola itu nanti Allah yang akan memberikan gitu ya. Yang Maha Kuasa nanti yang akan memberikan dalam hal yang lain, dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Nah, itulah yang menguatkan sehingga mereka tetap semangat gitu meskipun jauh apa nggak dibayar, narasumber apa sebagainya. Ya kita semangat karena ada tadi bola-bola yang kita lempar terus nanti kembali ke kita dalam kebaikan-kebaikan yang nanti Allah akan berikan begitu. Jadi itu yang menjadi prinsip saya, sehingga ya bismillah gitu ya. Kalaupun ditolak, kalaupun apa, selama ini kebaikan Allah pasti akan ngasih jalan, dan itu yakin gitu. Jadi
akhirnya pada saat awal membentuk IRL dulu kecil, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan sehingga punya beberapa cabang, 12 cabang, dan ada 2 cabang di Jepang dan di Manchester gitu ya. Jadi itu ya niatkanlah begitu, insya Allah nanti Allah yang akan memberikan kemudahan gitu, yakinnya seperti itu sih. Suatu saat kalau usia kita panjang itu akan melewati fase lansia. Dan bagaimana kita menyiapkan diri sendiri, aspek fisiknya diperbaiki, aspek emosinya dikelola, spiritualnya diperbaiki, supaya nanti pada saat menjadi lansia, itu menjadi lansia yang tangguh, mandiri, dan berkualitas. Jadi tidak merepotkan orang lain, tidak merepotkan anak kita, tidak merepotkan keluarga kita. Jadi kita bisa mandiri dan bisa semakin tua semakin berkualitas begitu. Lalu bagaimana kita bersikap kepada lansia? Ya tentunya memberikan perhatian gitu ya, memberikan perhatian, memberikan kenyamanan kepada mereka begitu ya, supaya mereka juga bisa nyaman dan bisa hidup berdampingan dengan kita begitu ya. Ya memang ada aspek kesabaran yang perlu diperluas gitu ya, toleransi yang perlu diperdalam. Nah itulah yang akhirnya kita perlu belajar gitu ya, bagaimana, karena sebetulnya apa yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita di masa depan. Apa yang kita lakukan saat ini, itulah nanti yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Terima kasih.